Bapak Ibu Saudara ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom. Ada sukacita? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dibaca tadi dalam kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40, bicara tentang Filipus yang berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Apa yang menarik di sana? Kalau cerita ini kan cerita yang sudah dan sering kita dengar, bahkan mungkin bagi saudara dan saya tidak asing. Tapi apa yang menarik di sana, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita lihat bacaan kita saat ini. Ketika malaikat Tuhan menjumpai Filipus, ia memberi perintah, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, hal ini yang mau disampaikan bagi saudara dan saya. Kenapa di awal bacaan kita ini yang menjadi bagian untuk kita renungkan? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Filipus diberitahukan untuk bangun dan berangkat, apa yang dilakukan oleh Filipus? Filipus bangun lalu mendengar apa yang diperintahkan. Setelah mendengar apa yang diperintahkan, dia lalu melakukan seperti yang diperintahkan. Dia menjumpai, dalam cerita itu dia menjumpai seorang sida-sida dari Ethiopia. Sampai di situ dulu. Apa poinnya Bapak Ibu? Apa poinnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita baca lalu kita bawa masuk dalam kehidupan kita? Apa pesan firman Tuhan itu? Ketika Tuhan menjumpai seseorang, banyak kali kita menolak. Iya tuh Bapak Ibu, betul ke tidak? Halo, macam sunyi kah? Ketika Tuhan menjumpai kita untuk memberitakan sesuatu, kadang-kala saudara dan saya lalu menolak. Karena pikiran kita, saya terbatas, sekolah saya tidak sampai selesai, saya punya banyak masalah, saya punya banyak persoalan, hidup saya di mata dunia ini tidak layak untuk jadi seorang pelayan. Betul ke tidak? Betul Bapak Ibu. Di Papua, di GPI Papua, kita mau menjumpai seorang pelayan yang bersedia hati untuk jadi pelayan itu, susahnya minta ampun. Ada saja alasannya. Karena itu, saya sibuk, saya punya banyak sekali masalah. Kita kadang menolak anugerah yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini masa-masa di mana kita sudah diantar untuk mempersiapkan diri kita. 2027 yang 2 periode turun. Kami yang di Klasis juga turun. Majelis pengurus yang baru. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa ketika Filipus mendengar apa yang diperintahkan oleh malaikat, dia bangun lalu dia menyimak dengan baik dan melaksanakan itu tanpa berbantah. Tuhan, malaikat, tunggu dulu. Tidak. Saya masih kerja dengan ini saya punya pekerjaan di atas belum selesai, di bawah belum selesai. Tidak. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang menarik untuk kita lihat,
Ketika seorang sida-sida selesai beribadah, dia sementara membaca kitab Yesaya. Lalu Filipus bilang, mengertikah engkau dengan apa yang kau baca? Orang itu berkata secara sederhana di tafsir, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang bimbing saya, tidak ada yang artikan itu bagi saya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin kedua ini, kalau dibawa dalam kehidupan saudara dan saya, apa artinya? Artinya bagi Bapak Ibu saudara dan saya, apa itu? Lewat bacaan firman Tuhan saat ini mau ingatkan saudara dan saya bahwa ketika kita belajar mengenal kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengenal hanya di kulit saja. Ya, tidak mengenal hanya di kulit saja, kita hanya baca, sekedar baca, lalu ketika ditanya kita tidak mampu menjelaskannya secara baik. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu kesaksian yang saya mau bilang. Ketika tahun ini siswa katekisasi di Sorong Raya itu 46 orang. Dan ketika kelas katekisasi terpadu dibuka di Jemaat Bethlehem, ketika saya bagian memberikan materi, saya tanya untuk 46 anak, apa artinya Tritunggal bagi saudara-saudari? Belum ada yang jawab. Lalu saya tanya, kalau saudara-saudari ketika diteguhkan sebagai anggota di gereja, lalu ada orang di luar sana bertanya, kenapa orang Kristen punya 3 Tuhan? Tidak ada yang menjawab. Saya tanya untuk guru sekolah minggu di belakang, guru katekisasi, ibu-ibu bisa jelaskan tidak? Lalu ada seorang anak yang angkat tangan dari Jemaat Bukit Zaitun. Anak itu saya baru kenal dia, karena selama saya pimpin ibadah di Bukit Zaitun saya tidak pernah lihat dia. Lalu dia menjelaskan tentang Tritunggal. Dia menjelaskan siapa itu Bapa, siapa itu Anak, siapa itu Roh Kudus. Saya bilang, iya saya mengerti, tapi tolong jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu dia kasih contoh, kalau saya di rumah, saya jadi anak dari kedua orang tua saya. Kalau saya di sekolah, saya jadi seorang murid. Kalau saya di tempat bermain, saya jadi teman bagi sahabat-sahabat saya. Lalu saya bertanya untuk 45 anak yang lain, mengerti? Mengerti. Coba jelaskan dengan versi yang lain menurut pemahaman. Mereka menjelaskan. Dari cerita itu Bapak dan Ibu saudaraku, kalau kita bawa ke bagian yang kedua, poin yang kedua ini, ketika sida-sida membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia belum mengerti kalau tidak ada orang yang menuntunnya, kalau tidak ada orang yang membimbingnya, kalau tidak ada orang yang mengartikannya. Itu fungsi dan peran dari seorang Filipus yang adalah saksi-saksi Kristus. Dia menjelaskan apa maksud dari kitab Yesaya itu. Lalu pada saat pengajaran itu diberikan, timbul niat hati dari sida-sida itu. Dan ketika dalam perjalanan itu, mereka berjumpa dan melihat ada air sana. Nah, pembimbing kita katakan pada ayat yang ke-37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, kalau sampai di bagian ini, saya mau bilang bagi saudara dan saya, kita orang Kristen yang mengalami baptisan itu bukan karena mendengar, bukan karena melihat perbuatan-perbuatan Tuhan secara nyata, tapi kita menjadi Kristen karena iman orang tua saudara dan saya. Sebab itu gereja membaptis itu anak-anak, tapi gereja juga melayangkan baptisan bagi orang dewasa. Kita mengenal Tuhan lewat ajaran orang tua kita.
Orang tua kita yang memperkenalkan siapa itu Yesus, dan guru sekolah minggu memperkenalkan siapa itu Yesus sebenarnya di sekolah minggu, tapi juga lewat mimbar-mimbar pemberitaan para pelayan memperkenalkan siapa Yesus. Tapi pertanyaan untuk saudara dan saya, kita semua sudah menerima, tapi apa respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan? Apakah respon kita dengan memberi diri untuk dibaptis? Saya sudah baptis. Terus memberikan respon kita terhadap Tuhan apa sepertinya yang harus kita buat? Respon yang kita buat, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sorong tidak baik-baik saja. Betul ke tidak? Kalau dulu saya katakan di atas mimbar ini, kalau yang biasa bikin kacau di hari-hari raya orang Kristen bukan orang lain, tapi orang Kristen sendiri. Tapi hari ini yang bikin kacau di atas tanah ini bukan orang lain, mereka pemilik tanah ini. Dan apa tugas saudara dan saya terhadap saudara-saudara kita? Apa yang menjadi kepercayaan Allah yang dipercayakan bagi Bapak Ibu saudara dan saya dimanapun kita ada? Kita harus memberikan pengajaran yang benar kepada mereka. Kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Bukan sekedar kata-kata, tapi lewat perbuatan-perbuatan kita juga kita tunjukkan bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan saudara dan saya di bawah tema belajar mengenal Kristus. Orang yang mengenal Kristus bukan hanya mengenal, tadi saya katakan di awal, bukan hanya mengenal di kulit. Kita orang Kristen punya telinga dua, mendengar firman Tuhan, tapi tidak dengar. Telinga dua kita masuk, keluar sebelah. Apa maksud Tuhan menciptakan dua telinga? Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu telinga aja dua, mulutnya satu? Ya? Ada yang bisa jawab? Mama ya, Mama Yesus senyum-senyum, Mama Ana senyum. Karena kita bolak-balik, kita punya telinga satu, kita punya mulut dua. Lebih banyak bicara daripada mendengar. Orang baru satu kita sudah sambung dia. Dia belum selesai bicara, kita sudah tafsir menurut pemahaman kita. Tapi firman Tuhan, hendaklah engkau cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Itu dalam firman yang saya pinjam pakai untuk sampaikan bagi saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan hari ini mau ingatkan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, apa tugas tanggung jawab kita? Belajar berjalan bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah pasti kenal pasangan toh? Betul ke tidak? Yang pasangan-pasangan ada, Bapak Ibu yang di atas saling mengenal tuh, yang baju biru, matching. Pasti sudah kenal, Bapak pun tidak baik yang mana, Mama pun tidak baik yang mana. Kenal. Demikian pun dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita belajar mengenal Tuhan Yesus, kita harus tahu apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan dan apa yang dibenci oleh Tuhan. Kita mengenal Yesus itu lebih baik dan kita memperkenalkan Yesus itu bagi orang di sekitar kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, kita belajar dari Filipus yang memperkenalkan Tuhan lalu menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita berjalan bersama mengenal Kristus. Nah, itu berarti dalam tugas tanggung jawab kita ke depan, apapun itu
kita berjalan bersama, baik sebagai keluarga, baik sebagai persekutuan. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk lebih mengenal siapa itu Kristus. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.